Oke, what's up guys? Karena kebetulan ada beberapa teman dan keluarga juga katanya bikinin dong video pas kamu berangkat kerja gitu dari rumah ke tempat kerjanya, gimana situasi jalan rayanya, apalagi di saat COVID-19 atau coronavirus sedang mewabah ini ya guys. Dan kebetulan karena aku seorang perawat, jadi mau itu di Indonesia, di Jepang, atau di negara belahan manapun, yang namanya perawat itu nggak ada libur, apalagi di saat kondisi kayak gini ya, harus jadi garda terdepan. Dan kebetulan juga hari ini aku dinas siang, jadi nggak ada salahnya untuk sekalian aja bikin video untuk teman-teman semua gitu kan. Agak ribet juga kalau misalnya bikin video terus kirim ke keluarga, bikin video lagi kirim ke teman gitu kan, ribet dan nggak ada waktu. Jadi ya udah aku putusin buat bikin videonya aja sekalian taruh di YouTube, jadi buat teman sama keluarga yang pengen lihat gimana sih pas aku berangkat kerja ke tempat kerja aku di Jepang, di jalannya tuh kayak gimana, bisa langsung lihat di video yang satu ini. Dan jangan lupa pakai masker yang penting. Ini APD. Oke, terus kenapa aku pakai jaket dan sampai tertutup kayak gini? Karena yang pertama di luar tuh masih dingin, karena sekarang tuh masih bulan April guys, jadi masih perpindahan dari musim dingin ke musim semi, jadi suhunya itu masih agak-agak anyep-anyep dingin gimana gitu ya, jadi masih pakai pakaian tebal. Dan juga untuk melindungi dari coronavirus yang berterbangan di luar sana. Oke, tetap stay tune in my vlog guys. Assalamualaikum. Oke guys, kita mulai perjalanan kita hari ini. Saat ini di Jepang lagi perpindahan musim, dari musim dingin ke musim semi atau musim sakura. Nah, biasanya di musim kayak gini tuh warga Jepang banyak banget yang sekedar jalan-jalan keluar. Seperti ibu yang satu ini bawa anaknya jalan-jalan. Karena memang di musim kayak gini tuh suhunya nggak terlalu panas dan nggak terlalu dingin. Jadi sejuk-sejuk gimana gitu. Kalau di Indonesia tuh kayak daerah Lembang. Cuacanya cerah banget ya guys, tapi siapa yang tahu kalau di atas langit itu bertebaran virus-virus corona yang mematikan. Oh iya, sebelumnya aku minta maaf nih guys, karena ini video benar-benar aku ambil dengan HP ala kadarnya, dan cara ngambilnya pun secara sembunyi-sembunyi gitu. Karena orang Jepang tuh beda sama orang negara yang lain guys. Mereka tuh cenderung privasinya dijaga banget, jadi nggak mau tuh kayak wajahnya keambil sama orang lain. Oke guys, kita udah nyampe stasiun.
atau bahasa Jepangnya itu eki. Jadi aku ini tinggal di wilayah Kibogaoka Eki atau di wilayah stasiun Kibogaoka. Jadi memang pada umumnya semua stasiun di Jepang ini sudah berbasis teknologi yang cukup canggih guys. Jadi sudah ada eskalator, ada juga elevator, jadi mempermudah warganya atau siapapun itu turis yang datang ke Jepang dalam menggunakan fasilitas pelayanan di stasiun di Jepang. Oke, sekedar info juga nih guys. Jadi pada umumnya warga Jepang itu jarang banget menggunakan kendaraan pribadinya. Mereka lebih suka untuk menggunakan fasilitas pelayanan yang udah disediakan oleh pemerintah Jepang. Salah satunya kereta. So, jangan kaget kalau kalian datang ke Jepang terus ngeliat orang-orang kantoran yang pakai kemeja berdasi dan berjas lengkap rapih. Mereka tuh lari-lari ke stasiun buat naik kereta. Mungkin sebagian orang Indonesia, termasuk aku sendiri, awalnya tuh kayak, kan mereka tuh banyak uang, mereka kaya gitu, kenapa mereka nggak beli mobil atau beli motor gitu, jadi nggak usah ribet-ribet pakai kereta atau bis gitu buat berangkat kerja. Tapi itu pemikiran yang salah guys. Di Jepang itu semuanya mahal guys, termasuk biaya parkir. Jadi kalau misalnya mereka pergi ke kantor atau main bawa mobil nih atau bawa motor sebagai contohnya, mereka tuh otomatis kan harus parkir, dan itu biaya parkirnya mahal banget guys. Untuk satu mobil aja itu bisa 100 sampai 500 ribu rupiah tergantung lokasi si parkirannya tersebut, apa dekat stasiun atau jauh dari stasiun. Itu alasannya kenapa mereka lebih menyukai menggunakan fasilitas kereta api atau bis. Oke guys, kita udah sampai di stasiun Surgamine, di mana tempat kerjaku berada. Tapi ini belum selesai guys. Dari turun kereta ini aku masih harus jalan sekitar 5 menit ke terminal bis, karena perjalananku dilanjutkan menggunakan bis. Sebelum itu, karena aku belum siapin makan siang buat di tempat kerja, jadi aku mampir dulu ke supermarket. Aku biasanya sih beli udon guys, karena memang di Jepang itu susah banget makanan yang bisa kita makan alias halal. Jadi udon ini adalah salah satu yang bisa dimakan. Makanya kalau dinner siang atau pagi biasanya aku males masak tuh guys, aku beli aja udon 2 tuh sekaligus. Jangan lupa sanitizer guys, tetap ya, tangannya harus dicuci karena habis belanja. Oke guys, kita lanjutkan perjalanannya ke terminal bis. Banyak banget lansia ya guys yang berjalan ke sana ke sini, karena memang di Jepang itu 60% itu warganya adalah lansia guys. Jadi piramida kehidupannya juga sudah terbalik. Kalau di negara kita itu bayi yang baru lahir itu lebih banyak daripada lansia, tapi kalau di Jepang ini adalah kebalikannya. Lansia lebih banyak daripada bayi yang dilahirkan. Kalau kalian nanya, kok bisa begitu? Kalian komen aja di video ini guys. Kalau misalnya nanti ada beberapa orang yang pengen tahu penjelasan kenapa di Jepang lebih banyak lansia alias lanjut usia daripada bayi yang dilahirkan, nanti aku jelasin di video selanjutnya. Dan kita sudah sampai di terminal bisnya guys. Bis aku itu jam 10:35 dan sekarang masih jam 10:30, masih ada waktu 5 menit lagi guys. Dan untuk sekedar info juga nih guys,
jadwal kereta dan bis di Jepang itu sangat tepat waktu loh. Jadi kalau misalnya kalian datang ke Jepang terus mau naik bis atau mau naik kereta, pastikan jadwal kalian dengan tepat. Kalau misalnya kalian berangkat jam 10.00, kalian harus tiba di stasiun atau di terminal tersebut jam 10:05. Karena sangat tepat waktu guys. Kalian tuh bisa ditinggalin kalau misalnya kurang sepersekian detik doang. Jadi dulu aku pernah telat sepersekian detik doang guys. Udah sampai depan pintu si bisnya itu udah ketutup dan si sopirnya tuh nggak mau buka karena memang sudah telat 1-2 detik doang. Dengarannya jahat banget sih guys. Tapi ya itulah Jepang, negara yang terkenal sangat disiplin dengan waktu. Oke, sekarang kita udah di dalam bis ya guys. Jadi perjalanan kita lanjut dengan menggunakan bis sekitar 7 menit sampai tempat kerjaku nanti. Kalau dalam perjalanan ini kalian ngelihat gedung-gedung tinggi, tapi dengan bangunan yang sama, artinya tuh kotak-kotaknya itu sama. Itu bukan kantoran loh guys, itu adalah apartemen, tempat tinggal. Karena warga Jepang itu 80% itu tinggal di apartemen. Kenapa bisa begitu? Karena tanah di Jepang itu mahal guys, dan tidak diperjualbelikan. Jadi cuman orang-orang yang kaya beneran aja yang punya rumah pribadi gitu, yang bukan tinggal di apartemen. Sebenarnya ada beberapa toko yang berderet di jalanan ini guys, cuman karena memang lagi suasana coronavirus ini, jadi pada umumnya pemerintah sudah menganjurkan untuk menutup dulu toko-toko yang ada di Jepang untuk sementara sampai situasinya kembali membaik. Kita udah hampir nyampe nih guys ke tempat kerjaku. Tinggal beberapa menit lagi, 1 menit mungkin. Oke guys, alhamdulillah nyampe. Tinggal jalan 10 detik doang nyampe. Itu gedungnya tuh udah kelihatan. Dan tiba-tiba HP-nya mati dong guys. Jadi mohon maaf, videonya cuma sampai di sini. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa komen. Kalau ada masukan atau saran, silahkan. Jangan lupa subscribe juga dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.